Ya, balik lagi di Berita Gulat BMA Wrestling ya. Mohon maaf saya baru bikin video banget langsung diupload, edit dikit doang. Ya, karena baru sempet Pak, jadi ada ini juga, tadi ada harus pergi keluar. Jadi nggak sempet bikin video ya. Pas pulang, istirahat bentar ya, habis sholat maghrib ya, langsung bikin video gitu. Jadi hari ini kita pengen bahas soal apa ya, yang singkat-singkat aja lah ya, kita bahas soal Cody Rhodes. Ya, jadi sebelum masuk ke pembahasan soal Cody Rhodes, kenapa saya pengen bahas Cody Rhodes? Jadi, ada beberapa hal yang pengen dibahas sebelumnya. Jadi, yang pertama itu, saya pengen bikin satu segmen. Sebenarnya kalau teman-teman udah lihat post saya, jadi teman-teman bisa langsung tahu lah, saya kira-kira mau buat apa. Jadi, tapi kita coba jabarkan aja di sini sedikit. Saya pengen bahas soal, ya inilah segmen khusus gitu ya. Saya pengen mengapresiasi keberadaan pegulat-pegulat yang ada di dunia ya. Nggak melulu di WWE, di AEW juga mungkin akan saya bahas, di New Japan dan mungkin di tempat-tempat lain yang saya nggak tahu ya, akan saya bahas. Siapa aja? Nah, mungkin teman-teman ada ide mau yang dibahas siapa atau mau bahasnya soal apa. Nanti saya mungkin kepikiran mau bahas sesuatu, nanti bakal kita coba bahas bareng-bareng aja ya. Nanti kita coba diskusiin gitu ya. Silakan di kolom komen, karena kolom komen gak ditutup nih. Ya teman-teman kalau mau tulis di komen, komen aja gitu. Lagi pula komen kan gak di limit. jadi pasti saya ini gitu. Jadi pasti saya baca gitu. Teman-teman nulis juga kan gak usah yang apa? Singkat-singkat juga bisa kan. Nulis panjang juga bisa gitu. Mau sampai berapa puluh, berapa ratus kata juga gak ada masalah, atau kebaca selama nggak ke limit sama YouTube-nya gitu. Oke, jadi hari ini pengen bahas soal Cody Rhodes sebentar aja. Jadi saya pengen bahas soal dia itu bercerita di podcast Bastard Open Radio. Radio apa podcast ya? Nggak tahu lah ya, karena namanya Bastard Open Radio. Jadi dia itu menceritakan soal ya bagaimana dia di WWE sekarang, dan ketika dia dari pertama datang sampai detik ini gitu ya. Setelah dia sempat cabut di 2016. Kita semua udah tahu ya, Cody Rhodes itu jauh sebelum cabut dari WWE, dia itu kalau dikatakan orang-orang itu karir terjerembab, bukan terpuruk lagi, terjerembab. Bayangkan teman-teman. Jadi sebelumnya kan dia belum tahu nih karakternya apa, karakternya mau gimana, terus tiba-tiba dibikinlah The Legacy. The Legacy yang sama Ted DiBiase sama Randy Orton. Itu kan dibikinlah. Terus bersolo karir, ya kadang ya pernah tag team juga ya, contoh sama Drew McIntyre ya. Tapi kan pernah juga, tapi kan keseringan dia solo ya, solo karir. Terus dipasangkan sama kakak tirinya Goldust. Terus tiba-tiba jadi Stardust. Itu kan awal sempet naik ya. Apalagi yang waktu si Road Brother itu kan lagi puncak-puncaknya tuh. Tiba-tiba dipasang jadi Stardust gitu kan. Itu langsung terjerembab kan, langsung dari atas gini langsung ke bawah gitu loh. Sampai nggak ada ininya lagi. Akhirnya kan apa? Dia cabut dari WWE. Terus dia mencoba menapaki tempat-tempat lain. Kita sebutlah Impact pernah, Ring of Honor pernah, New Japan pernah, tempat-tempat lain juga pernah gitu ya. Sampai kecil-kecil banget pun dia pernah coba. Dan puncaknya di 2019 dia bareng Hangman Adam Page ya, terus sama Young Buck, sama siapa lagi ya? Sama Kenny Omega akhirnya membuat satu tempat baru namanya All Elite Wrestling ya, AEW, yang kita semua tahu seperti apa AEW sekarang. Ya, kalau misalkan teman-teman bilang, tapi kan yang sekarang pegang Tony Khan bang, ya Tony Khan juga sebenarnya ikut dari awal. Cuman idenya si AEW ini kan yang nge-pitch adalah 5 orang ini yang nge-pitch idenya AEW ini. Kita mau bikin perusahaannya kayak gini pak. Nah itu AEW itu kayak gitu, yang nge-pitch ada 5 ini. Kenapa Tony Khan diajak? Biar yang ngasih uang gitu. Jadi kan kalau pas 2018 All In itu kan 18 atau 17 ya, All In itu kan dia memang dari kelima-limanya ya yang ngemodalin gitu ya, dalam tanda kutip mereka yang cari uang dan lain sebagainya, itu adalah dari mereka. Nah kalau 2019 kan bikin AEW itu karena Tony Khan masuk gitu ya.
ya bikin perusahaan, saya bantu kasih modal lah itulah ya. Kalian banyak kerja aja, kalian yang banyak ngurusin aja, nanti saya bantu modal dan masukan lain sebagainya gitulah. Akhirnya dia masuk, 2019 terbentuklah AEW dan sisanya adalah sejarah gitu. Tapi Cody di sini bercerita bagaimana dia beruntung banget bisa kembali ke WWE setelah masa lalunya yang dia rasa sangat berat gitu kalau buat dia ya. Kenapa? Bukan karena dia cabut dari WWE terus nekat mencari potensi baru, bukan. Tapi karena dia pernah bilang, ya kan udah nyaman banget ya di AEW ya. Jadi EVP lagi, Executive Vice President. Berarti kan jabatannya nggak kaleng-kaleng, Pak. Executive Vice President. Sebenarnya posisi dia kan banyak ngurusin soal TV dan lain sebagainya gitu. Waktu itu posisi dia. Tapi dia bercerita kenapa dia lebih senang balik ke WWE ketimbang stay di AEW. Meskipun dia kemungkinannya bisa gitu stay di AEW dengan mudahnya. Kenapa? Bukan semata-mata karena ditendang ya atau apapun itulah, meskipun itu nanti bahasannya kita bisa bahas lain kali. Tapi menurut dia memang itu sudah waktunya dia untuk cabut. Terus juga dia cerita di sini ya. Nah, ini berdasarkan cerita yang di Busted Open Radio, dia pernah bilang kalau dia tuh merasa kehilangan kompasnya, ya kehilangan arah lah ya. Jadi kayak dia tuh di AEW kerjanya cuman ya sebagai EVP, bukan sebagai wrestler gitu. Meskipun dia juga kadang-kadang bergulat gitu, tapi cenderung posisi dia di AEW itu sebagai EVP, di mana dia kan ngurusin pegulat ini, ngurusin pegulat itu, ngurusin pegulat ini, pegulat itu ya kadang sama promosi lain gitu ya, karena AEW ada kerja sama juga ya sama Triple A waktu zamannya masih dipegang Cody itu, kerjasama dengan perusahaan lain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kerjanya cuma di situ-situ aja. Menurut Cody itu sih bukan tipenya dia banget gitu, sehingga dia merasa balik ke WWE ketika ditawarin itu adalah hal yang tepat banget buat dia, dan dia senang bisa balik. Waktu itu dia itu semakin senang itu gara-gara apa? Dia ketemu sama Triple H waktu WrestleMania 38 itu, yang waktu dia pertama kali balik. Itu kan sebenarnya kayak ngobrol ya, mereka tuh sebentar katanya, kata Cody itu sebentar banget ngobrolnya. Cuman satu hal yang bikin dia senang banget sama Triple H, yang menurut dia itu Triple H mengembalikan kompasnya sebagai pegulat adalah apa? Triple H gak pernah nyinggung masa lalu Cody. Baik yang zaman masih di WWE, baik yang pas di AEW, teman-teman ingat banget lah kalau yang di AEW ya, dimana ada throne gitu kan, kursi yang desainnya itu Triple H banget, dihancurin kan sama Cody kan. Nah, teman-teman tahu banget lah itu kayak gitu, dan orang tuh pada bilang Triple H masih dendam nih sama Cody nih. Ternyata menurut Cody ketika ngobrol enggak, bahkan Triple H itu full support gitu. Kayak nanya persiapan gimana dan lain sebagainya, itu pertanyaannya kayak gitu. Dan menurut Cody sih sampai detik ini Triple H sama Bruce Prichard sebagai tangan kanannya Triple H itu adalah dua orang yang mengembalikan kompas dia sebagai pegulat yang sesungguhnya. Jujur, ini sebenarnya bukan konten apresiasi pegulat yang saya maksud ya, karena beda lagi. Nanti saya searching lagi bahannya dan banyak gitu. Dan mungkin pegulatnya bukan bahas Cody ya, tapi lebih bahas pegulat yang underrated di sini. Cuman ya ini teman-teman inilah bayangan nanti saya bikin konten si apresiasi pegulat ini ya. Dan jujur aja, saya kalau misalkan disuruh tanya pegulat favorit di WWE sekarang siapa? Satu, Becky Lynch, tapi Becky Lynch udah gak ada. Ya udahlah ya. Dan kedua siapa? Cody. Beneran. Saya semenjak Cody balik ke WWE seneng banget. Gila, ini orang mungkin pada bilang, suka pegulat overhype, suka begini, gak peduli. Emang bagus, Pak. Kita gak bisa membantah itu gitu. Meskipun kemarin tuh ya di friend saya di Facebook ada yang bilang, ini udah kelihatan nih official udah kepepet nih, gak punya storyline yang bagus, makanya Cody ya udahlah pasang ini sampai Kevin Owens gitu ya buat Best in Berlin gitu. Saya sih nggak ada masalah soal itu. Yang penting kan baik lagi story-nya, how the story right gitu. Bagus nggak? Kalau kata saya sih bagus-bagus aja. Sehingga ya buat saya menantikan gitu ke depannya akan seperti apa. Cuman sih kalau misalkan teman-teman nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Silahkan terus di komen ya. Lagi pula saya sih menerima ya segala bentuk komen ya. Nggak usah komen, kontennya gak bagus, subscriber
main udah lama gitu ya, tapi subscriber masih sedikit ya. Ya makanya bantu subscribe Pak. Bantu subscribe, kasih sarannya, jangan lupa kasih saran aja nggak apa-apa. Oh saya mah terbuka gitu ya. Toh itu kan komen nggak dihapus gitu. Teman saya malah dibales gitu. Dibales makasih, ya, ngasih tanggapan bagus karena saya senang juga gitu dengan komentar-komentar seperti itu. Meskipun saya juga kadang heran, ini orang kenapa gitu nggak ngasih saran, gitu aja ya. Teman-teman yang lain kalau mau mengkritik kontennya silakan tulis di kolom komen, karena saya tidak tutup comment section gitu. Ngapain itu ada comment section dipakai gitu kan. Ya jangan lupa like dan share jika video dari saya bermanfaat dan subscribe